Yo, what's up geng? Ketemu lagi bersama gua. Sorry, nggak boleh kayak gitu lagi. Banyak orang remehkanku, tapi aku tetap maju. So geng, saya Arjun. Jadi kali ini kita bakal tampil beda karena kita nggak reaction lagu ataupun hal yang lucu. Karena gua dapat informasi baru kalau negeri tetangga kita atau negeri jiran yaitu Malaysia itu punya kisah inspirasi men. Jadi buat kalian yang penasaran langsung subscribe dulu. Tanpa berlama-lama banyak bacot jadi bokicot tiba. Salah. Puy. Ini apa hal salah apa kau namakan nih? Salah. Tanpa berlama-lama banyak bacot, langsung kita reaction videonya. Ini langsung dari channel Inspirasi Jarod Wijanarko. Ini kayaknya orang Jawa, orang Indonesia. Memang Indonesia sama Malaysia itu blood brother ya. Ya, panas geng ya. Jadi karena ini panas, karena kita mencari inspirasi dari negeri tetangga kita, jadi langsung skui to reaction. Ya. Beatbox dulu biar kalian keren. Gak boleh banyak-banyak, beatbox gak ada uang. Oke? Let's go. Ini ada judulnya Inspirasi Kemajuan Malaysia, Bangsa yang Terbuka. Oke. Apa nih? Cakap Melayu apa nih? Cakap Melayu itu bangsa yang terbuka, bangsa yang beragama, gangster yang beriman, gangster yang budiman, gangster yang tanda tengok. Tanpa berlama-lama, let's go. Oke. Kita langsung nonton videonya geng. Kalian subscribe dulu ya. Gue bakal bikin kualitas video ini sebaik mungkin karena ini buat subscriber. Mana subscriber menjunjung tinggi, kehormatan subscriber itu menjadi pedoman utama. Gue udah boleh cakap Melayu mah. Ini kenapa lelek sangat mah? Ini kenapa? Kenapa nih? Sial. Tak boleh ke? Tak boleh. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di dekat Malaysia, yang ada dekat Pekanbaru Riau, yang ada dekat Indonesia, kalian langsung subscribe YouTube channel ini karena kalian bakal nonton konten-konten inspiratif selanjutnya. Oke. Bangsat memang baterai habis lagi. Aduh, ini belum siap lagi kontennya. Aduh. Hotspot. My mother. Ya, langsung ya. Oke. Dan kita mulai lihat inspirasi kemajuan dari negeri Malaysia. Screw. Oke, ini intro ya. Saya tidak tahu apa yang menjadikan inspirasi ya. Tapi setahu saya itu negeri Malaysia itu maju. Malaysia negara Islam yang kuat di dalam persemakmuran negara-negara bekas jajahan Inggris. Wow. Kombinasi Islam dan Barat yang modern dari Inggris menjadikan bangsa ini bangsa yang terbuka. Oke. Walaupun ada hukum syariah Islam misalnya, tetapi wanita tidak diwajibkan berjilbab. Wih, sedap. Sedikit yang memakai. Wait. Jadi sedikit ya. Kalau di Indonesia itu di bagian Aceh memang ada syariat Islam juga dan pakaiannya tuh diwajibkan untuk syar'i ya. Tapi kalau di Malaysia itu tidak diwajibkan. Woi, gila nih, geng. Tapi mantap nih, ada kemajuan budaya baratnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, keren ya. Jilbab. Saat saya berkunjung ke Kuala Lumpur tahun 2011 bertepatan dengan Imlek, maka Imlek pun dirayakan dengan sangat meriah. Imlek pun dirayakan ya. Menghiasi di berbagai penjuru kota. Seingat saya betul-betul jauh lebih meriah dari negara Indonesia di Jakarta saat Imlek. Wah, sedap lebih meriah Malaysia ya daripada Indonesia. Persemakmuran bersama negara-negara lain bekas jajahan Inggris. Ya bang. Seperti negara-negara lain jajahan Inggris tidak ada perang kemerdekaan karena kemerdekaan diberikan oleh Inggris. Makanya tidak ada pahlawan perang kemerdekaan. Oke. Jadi kalau Malaysia itu kemerdekaannya diberikan. Oke, kalau Indonesia nggak kayak gitu men. Indonesia itu berperang merebut kemerdekaan sendirinya ya kan. Kita berdiri sendiri ya. Tapi Malaysia itu saudara kita ya kan. Blood brother.
Tapi menarik untuk di Malaysia ini, hampir setiap Perdana Menterinya menjadi semacam pahlawan, menjadi tokoh yang bisa diteladani dan menaruh fondasi-fondasi bagi sejarah bangsa. Malaysia adalah negara Islam yang kuat, namun pikirannya terbuka. Ini terlihat pada sistem kurikulum pendidikan yang mengacu standarisasi Cambridge dari Inggris, sehingga pelajar dan mahasiswa Malaysia bisa sekolah dan kuliah di luar negeri tanpa harus turun kelas. Ini membuat Malaysia menjadi negara yang maju. Universitas mereka juga terbuka terhadap dosen-dosen terbang dari Amerika dan Eropa. Sikap Islam moderat bangsa Malaysia Islam yang tidak terbuka ya, lepas dari sikap pendiri Bapak Bangsa, bahkan Perdana Menteri pertama Malaysia, yaitu Tun Abdul Rahman, yang terkenal dengan pernyataannya, sekalipun banyak orang-orang Islam ingin mendirikan negara Islam, itu tidak pernah akan terjadi di negeri ini. Ini adalah negara sekuler. Negara sekuler ya. Nafas Islam. Pendiri Malaysia membuat pernyataan yang menjadi fondasi dan filosofi bangsa ini ke depan, yaitu bangsa sekuler dengan nafas Islam. Ini membawa hasil, membawa bangsa ini bangga industri yang sejajar dengan negara-negara lain, memiliki industri mobil Kuala dan Lumpur, juga Malaysia. industri rumah sakit. Tadi Shah Alam. Banyak orang dari Indonesia berobat selain Singapura juga ke Malaysia. Juga industri pendidikan. Banyak orang-orang dari kawasan sekitarnya mengirim para pelajarnya sekolah di Malaysia. Gila, mantap banget nih. Mantap sangat nih ya. Kalau cakap Melayu di the best. Itu cakap Inggris. Gila nih, musik Melayunya meresap banget sama videonya nih. Ini kampus, ini ada bendera ya. Ini kerajaan-kerajaannya tuh. Gila, keren banget Malaysia. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Saya harus jujur untuk bangga dengan bangsa Indonesia. Semakin saya di luar negeri, semakin saya punya keyakinan yang kuat bahwa para pendiri bangsa Indonesia telah meletakkan dasar yang benar mengenai filosofi dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, sebagai bangsa yang terbuka, bukan bangsa agama, di mana setiap agama, setiap suku mendapat hak yang sama. Indonesia dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika-nya, kalau saya bandingkan dengan Islam Hadari, Islam terbukanya Malaysia, maka bangsa kita sudah dalam rel yang benar. Karena itu mari, generasi muda Indonesia, kita jangan merasa malu atau kuno kalau berbicara Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Tapi justru itulah yang harus kita wariskan kepada generasi selanjutnya, supaya kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa dengan prinsip-prinsip yang benar. Salam dahsyat, luar biasa. Wih, udah habis videonya. Oke. Jadi kesimpulannya itu, negeri Malaysia itu punya kemajuan yang terbuka ya. Jadi mereka itu bukan negeri Islam, tapi negeri sekuler yang terbuka dan bernafaskan Islam. Oke, sangat menarik ya materinya. Dan cuman beda sama Indonesia. Indonesia juga bukan negeri Islam, negeri Pancasila. Dimana dalam Indonesia juga banyak pemberontakan untuk negeri-negeri Islam, tapi nggak bakal jadi ya, tetap Pancasila ya. Jadi dimana di Indonesia bisa semuanya agama, suku dan ras. Nggak semua juga sih, tapi kayaknya semuanya. Gitulah pokoknya ya. Sama dengan Malaysia, inspirasi kemajuan Malaysia ini jadi inspirasi juga untuk kita Indonesia untuk maju, untuk mengenal Pancasila dan dasar-dasar negara lainnya ya. Kayak Malaysia nih, walaupun mereka negeri yang kecil, tapi mereka punya kemajuan ya, dan terbuka dengan dunia. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Ini videonya serius karena ini edukasi ya. Biasanya gue lucu-lucu, hiburan, entertainment, tapi sekarang edukasi sesekali lah, biar kita punya wawasan lagi ya bagaimana negeri di luar itu ya. Gue sempat pergi juga ke Malaysia, itu vlog yang ada di sini, kalian bisa cari atau gue taruh linknya di deskripsi. Di sana gue melihat banyak suku juga ya. Di sana ada India, ada Chinese, ada Myanmar, ada Vietnam, banyak. Tapi mereka tetap bernafaskan Islam ya.
Walaupun syariat Islam di sana tuh nggak mewajibkan perempuan untuk pakai syar'i ya. Beda sama Indonesia di Aceh. Tapi setidaknya pokoknya nafas Islam ya, pegangannya tetap Islam gitu ya kan. Oke, gitu aja. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa kalian follow Instagram saya @arjun_bx. Sampai jumpa di video selanjutnya.